Pernah nggak sih kalian melihat atau mungkin merasakannya sendiri? Ada seseorang yang diam-diam menyimpan perasaan, tapi malah merasa malu ataupun ragu untuk mengungkapkannya. Bisa jadi mereka merasa cemas, takut ditolak, atau mungkin takut mengubah hubungan yang sudah terjalin. Lalu kenapa sih bisa seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran dan perasaan seseorang yang takut untuk menunjukkan cintanya? Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Di video kali ini kita akan bahas tentang fakta psikologi cinta yang sering kali disembunyikan atau bisa juga dikatakan secara malu. Bahkan ketika seseorang sebenarnya memiliki perasaan yang sangatlah kuat. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, takut dibilang kepedean sendiri. Fakta pertama yang sering banget terjadi adalah banyak orang ragu untuk menunjukkan perasaan mereka karena takut dianggap kepedean atau terlalu percaya diri. Biasanya mereka takut kalau perasaan yang mereka ungkapkan nggak sebanding dengan perasaan orang yang mereka sukai. Mungkin mereka khawatir kalau tiba-tiba mengungkapkan perasaan malah dianggap berharap terlalu tinggi, padahal gebetan belum tentu merasa sama. Bayangkan kalau sudah berani jujur tentang perasaan, ternyata dia nggak punya perasaan yang sama. Pasti rasanya cemas dan takut kalau malah jadi canggung dan merusak hubungan yang sudah ada. Dan lebih dari itu, ada juga ketakutan akan penolakan yang mungkin akan datang. Kita semua pasti pernah merasakan betapa sakitnya saat perasaan kita nggak dibalas sesuai dengan harapan. Nah, untuk menghindari rasa kecewa itu, banyak orang memilih untuk menunggu. Mereka berharap ada tanda-tanda atau sinyal yang lebih jelas, seperti sikap atau perkataan dari orang yang mereka sukai yang bisa memastikan kalau perasaan itu memang berbalas. Jadi mereka bisa merasa lebih aman dan terhindar dari perasaan malu ataupun kecewa yang gak diinginkan. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu takut kehilangan pertemanan ataupun persahabatan. Saat cinta dan persahabatan bertemu, perasaan jadi semakin rumit. Banyak orang yang diam-diam jatuh cinta pada teman dekat mereka, tetapi mereka merasa cemas tentang apa yang bisa terjadi jika mereka mengungkapkan perasaan itu. Itu bisa membuat hubungan yang awalnya akrab jadi canggung, bahkan mungkin berakhir sama sekali. Rasa khawatir akan kehilangan teman yang selama ini sudah seperti keluarga, membuat banyak orang memilih untuk tetap diam, meskipun hati mereka sebenarnya berharap lebih dari sekedar persahabatan. Selain itu, ada juga rasa takut kalau perasaan tersebut malah merusak kedekatan yang telah terbentuk. Teman-teman yang awalnya bisa bebas bercanda, berbagi cerita tanpa batas, tiba-tiba harus menjaga jarak ataupun bersikap lebih hati-hati karena ada perasaan yang belum tentu bisa diterima. Jadi daripada mengambil risiko merusak semua itu, mereka memilih untuk tetap bertahan di zona teman dekat. Meski di dalam hati mereka ada harapan agar hubungan itu bisa berkembang lebih jauh lagi. Yang ketiga, masih penasaran dan suka main teka-teki. Pernah nggak sih kalian merasa senang banget dengan situasi yang penuh teka-teki dalam suatu hubungan? Banyak orang yang tanpa sadar justru menikmati fase misteri ini, di mana perasaan antara mereka dan orang yang mereka suka nggak terlalu jelas. Sebagian orang bahkan sengaja nggak mau terlalu terbuka, karena mereka merasa fase penasaran dan saling tebak-tebakan itu seru dan menyenangkan. Momen-momen seperti ini bisa terasa sangat menyenangkan, karena ada semacam permainan antara harapan dan kenyataan. Cinta jadi terasa lebih dramatis, dan setiap tindakan kecil bisa jadi kode yang pernah dinanti-nanti. Namun di sisi lain, meski kelihatannya seru, permainan teka-teki ini juga bisa menjadi masalah jika terlalu lama dibiarkan. Terkadang, seseorang yang terus-terusan bermain-main dengan perasaan ini justru bisa terjebak dalam fase penasaran yang gak pernah berujung pada kepastian. Lama-kelamaan, apa yang dimulai dengan perasaan yang menyenangkan bisa berubah jadi kebingungan, bahkan kekecewaan karena semuanya tidak jelas. Dan ketika perasaan sudah berkembang terlalu dalam, tapi masih belum ada kejelasan, bisa jadi itu malah membuat hati semakin terluka. Yang keempat, bingung cara menyampaikan dengan tepat. Banyak orang yang merasa bingung dan ragu bagaimana cara mengungkapkan perasaan mereka dengan tepat. Meski hati mereka penuh dengan cinta, seringkali kata-kata yang mereka pilih justru terasa kurang pas atau malah nggak keluar sama sekali. Takut kalau apa yang mereka ucapkan nanti itu salah atau malah terlambat diungkapkan pada momen yang nggak tepat, membuat mereka semakin ragu untuk berbicara.
Terkadang orang-orang ini terlalu khawatir kalau perasaan mereka bakal diterima dengan cara yang salah. Misalnya mereka takut kalau mengungkapkan cinta pada waktu yang salah bisa merusak hubungan yang sudah terjalin, atau mereka takut kalau kata-katanya tidak cukup mewakili perasaan mereka yang sebenarnya, sehingga bisa menimbulkan salah paham. Hal-hal seperti ini sering membuat seseorang memilih untuk diam, meskipun mereka sebenarnya sangat ingin mengungkapkan perasaannya. Akhirnya rasa takut akan salah kata atau momen yang tidak tepat membuat mereka terjebak dalam keheningan. Mereka memilih untuk menunggu waktu yang sempurna, meski tidak tahu pasti kapan itu datang. Seringkali ketakutan ini justru menahan mereka dari kesempatan yang ada, karena menunggu terlalu lama bisa membuat perasaan itu hilang begitu saja. Yang kelima, memikirkan dampak jangka panjang. Banyak orang yang diam-diam jatuh cinta, tapi merasa malu seringkali terjebak dalam overthinking atau kebanyakan mikir. Mereka nggak cuma memikirkan perasaan mereka sekarang, tapi juga segala kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Mereka mulai berpikir, apa yang terjadi kalau hubungan ini menjadi rumit? Atau bagaimana kalau ternyata kita nggak cocok, dan akhirnya hubungan ini gagal? Pikiran-pikiran seperti ini seringkali membuat mereka jadi ragu, dan takut untuk mengungkapkan perasaan mereka. Overthinking ini bukan cuma soal kemungkinan penolakan, tapi juga tentang apa yang akan terjadi setelah perasaan itu terbuka. Membuat mereka khawatir kalau hubungan mereka akan menjadi lebih rumit, penuh dengan konflik, atau bahkan bisa berakhir dengan perasaan yang lebih sakit. Jadi daripada mengambil resiko dan menghadapi semua kemungkinan tersebut, banyak orang yang memilih untuk tetap berada dalam zona nyaman, menjaga jarak, dan hanya menikmati perasaan itu dalam diam. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 fakta psikologi ketika seseorang cinta tapi malu. Namun satu hal yang perlu kita ingat, dalam cinta nggak ada yang sempurna. Terkadang kita harus berani mengambil langkah pertama meskipun takut ataupun ragu. Karena jika kita terus menunggu waktu yang sempurna, kita bisa kehilangan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang datang dari kejujuran dan keterbukaan hati. Dan bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Jangan ragu dan sungkan untuk share pengalaman dan pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.